Selamat siang. Habis pelajaran apa kalian? Pelajaran IPA Ibu. Oh iya Pak. Mana nih yang benar? Indonesia Bu. Ya, sebelum kita mau mulai pelajaran kita berdoa ya. Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Tian. Ya, Tian mimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mau mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, ini kok kalian pada lemes ya? Capek Bu. Ya, Lapar Bu. Nah, sebelum biar kalian semangat nih, kita main game dulu ya. Ini namanya game konsentrasi. Ya, kalian berdiri semua dong biar pada semangat. Oke, dan nanti kalau ibu bilang ini konsentrasinya pegang badan ya. Misalnya ibu bilang kepala, terus telinga, hidung, mulut. Tapi nanti ibu akan mengecohkan kalian dengan kepala, telinga, mata, nah gitu ya. Nanti yang salah ibu suruh maju ke depan untuk nyanyi. Oke? Yuk. Udah siap semuanya? Yuk. Telinga, mulut. Ayo. Satu kali lagi ya. Mata. Lihat ibu dong, jangan merem. Telinga, hidung, mulut, mata. Dia maju ya, gue Angel tadi salah ya kayaknya. Dia maju ke depan. Hari salah bukan? Mau nyanyi lagu apa ini? Balonku atau ya balonku aja ya? Ya, silakan nyanyi. Semua goyang. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah muda dan biru, bagus dalam hijau. Aku sangat bertahu jika akan benar-benar. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, kalian kan udah pada semangat nih, kita mulai pembelajarannya ya. Iya Bu. Oke, di sini kita akan belajar terkait operasi hitung pecahan pada pembagian. Kalian ingat minggu lalu belajar tentang apa? Perkalian Pecahan. pada pecahan. Sama apa lagi? Ada 2, ada 3 perkalian, terus Jumlahan. Nah, untuk minggu ini khusus pada pembagian ya. Nah, ibu mau tanya nih, apakah dari kalian ada yang ibunya punya warung? Saya Bu. Nah, misalkan Tia nih, misal ibumu jualan gula pasir, ada jualan gula pasir? Ada Bu. Nah, jualan gula pasir itu 1 kilonya, 1 plastik diwadahin setengah kilo, dibungkus setengah kilo. Nah, misal ibumu punya 30 kilo. Nah, itu nanti berapa bungkus yang disiapkan? Setengah kilo sama berapa? Nah, masih bingung kan? Iya. Nah, kalau bingung nanti kita akan memperdalam di materi pembagian ya. Oke. Oke, ini ibu ada soal tentang pembagian, tapi gimana nih cara menyelesaikannya? Nah, ibu akan mengajak kalian bermain dengan kertas lipat. Ibu akan bagi satu-satu ya. Nih. Jadi latihan ke belakang ya anak-anak. Iya. Mau ini kan? Gak boleh milih ya. Ibu jangan. Jadi latihan ke belakang ya. Punyaku. Ada yang belum dapat? Saya. Belum dapat? Oke, kita memahami bersama ya di sini. Ibu punya 2 spidol, kalian pada bawa pulpen atau pensil? Jadi dengarkan yuk. Wah, kamu gimana ini? Yang teman sebelahnya ya. Bandel Budi. Oke. Ini ada soal berapa? Dibantu baca yuk. 2/4. 2/4 dibagi
bagi berapa? 3. Nah, caranya kita dapat dengan menggunakan kertas lipat. Nih, kita ginikan secara horizontal. Ini kan 4 ya. Berarti kita bagi menjadi 4 bagian. Kita lipat jadi 2. Lipat. Jadi 2. Sudah? Sudah. Dan kita lipat lagi jadi 2. Gimana? Jadi 2. Lipat lagi. Ya. Oke. Oh, lipat lagi. Nah, sudah dilembarkan. Jadi 4 bagian kan? 1, 2, 3, 4. Kita nggak kelihatan. Sudah? Ya. Nah, di sini ini pembilangnya berapa? 2. Kita arsir 2 bagian. Ini ya, lihat diarsir ya. 1 Aduh, bukan tuh habis. 1 bagian. Ini baru berapa bagian? 1. Kemudian 1 lagi. Oke. Nah, ini ada berapa bagian? 2. Nah, dari sini kita dapat lihat 2 per berapa? 4. Nah, 2 per 4 sudah. Kemudian dibagi 1 per 3. Kan 1 kertas ini kita bagi 3 bagian secara vertikal. Ingat vertikal? Enggak. Kayaknya Bu. Ya, horizontal itu kan gini. Nah, Vertikal gini. Jadi ini kita bagi jadi 3. Berdiri. Ya. berdiri. Berdiri. Lipatnya. Jadi 3 bagian. Ini. Tadi kan gini. Ya. Sekarang gini. Oke. Lipatnya harus sama besar ya, Bu? Iya, sama besar. Kalau nggak sama gimana, Bu? Nanti kalian akan bingung kalau tidak sama besar dan nanti bisa aja hasilnya berubah. Oke, Bu. Sudah? Belum sama besar, Ibu. Nah, udah. Sudah? Nah, kalau udah ini ada berapa pembilangnya? 1. Berarti yang diarsir berapa? 1. 1 ya. 1 tuh ingat bagiannya tuh segini ada 3. Berarti 1 ini. Kalau aku maunya di tengah gimana, Bu? Boleh, di tengah boleh. Pastinya sekarang vertikal berdiri ya. Vertikal. Jadi kalau ngelipetnya tadi horizontal, ngarsilnya horizontal. Kalau ngelipetnya vertikal, ngarsilnya juga vertikal. Oke? Aku miring, Bu. Aduh, nggak bisa coba lihat. Oh. Ya udah. Nah, kalau udah, kita lihat yang warna ungu ada berapa arsiran? Mana ungu? Saya hitung semua. Nah, kita lihat punya ibu ya. Yang warna ungu Tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada berapa? 6 ya. Berarti ini untuk pembilang. Kenapa kok 6 yang pembilang? Karena arsiran yang pertama itu untuk pembilang. Nanti arsiran yang kedua ini untuk penyebut. Nah, gini loh, ini untuk pembilang, ini untuk penyebut. Oke. Nah, yang penyebutnya ada berapa arsiran? 1, 2, 3, 4. Kak Lisa, 4, Bu. Punya ini. Nah, berarti dapat kita dapatkan 2/4 dibagi dengan 1/3 adalah 6/4. Kalian masih mau nyoba lagi? Nah, kita nyoba lagi ya. Iya. Untuk soal satunya. Di sini ya. 1/4 dibagi setengah. Ya, 1/4 dilipat 1/4. 4 bagian. Ini kalau mau ada yang mengambil, saya bagikan lagi ya. Mau yang baru, Ibu. Mau hijau. Bu mau biru. Pink, Bu. Bu mau yang biru. Hijau, Bu. Oke. Mau yang biru. Biru, Ibu. Hijau ya. Ini semua warnanya sama kok, nggak ada yang dibeda-bedakan. Mintanya biru, Bu. Oke. Ini 1/4 berarti kita lipat berapa bagian? 4. Jadi kita lipat 4. Sudah? Belum.
Sabar. Sabar ibu, sabar yang 4. Sudah. Sudah. Nah, ini yang diakses berapa bagian? 1. Yang kita akses 1 bagian. Oke. Sudah. Sudah. Kemudian ini kita 1/2, berarti lipat berapa bagian? 2. Secara vertikal gini 2. Iya. Loh, kok kamu begitu? Dan yang diakses berapa bagian? 1. Masih belum hasil. Masih kosong. 1. Yang akses, ya betul sekali 1. 1. Nah, berarti ini berapa per berapa hasilnya? Bentar, Bu, belum sebentar. 2 per? Ya betul. Namanya siapa tadi yang menjawab? Putri. Saya. Santi. Oke, Bu. 4 ini loh, ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Paham semuanya? Paham. Oke, selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya, Bu, kalau nggak ada kertas pakai gimana caranya? Nah, caranya kalau nggak ada kertas ini ya. Misalkan soalnya 1/4 dibagi setengah. Caranya ini garis pembagian 4. Berarti tadi ada berapa bagian? 4. 1, 2, ini 4 ya. Ya. Ini berapa yang diakses? 1. 1. Terus yang setengah ini berapa bagian? 2. 2 gini ya. Yang diakses berapa? 1. Nah, berarti ini jumlahan yang diakses ada berapa? 1. 1. 2. 1. Oh ya, ini kan ada setengah, ini bagi setengah. Gini. Setengahnya yang diakses 4. Sudah paham nih. Gini. Paham tidak? Enggak. Nah, ini ya. 1/4, 4 bagian. Iya. Nah, yang diakses berapa? 1. 1 ini ya. Iya. Terus 1 ini kita bagi jadi setengah. Ini kan 2 setengah. Oh. Gini ya. Dan 4. setengah. Hasilannya 1 bagian. 5. Oh iya. 1 bagian. Sudah, ini 1/4. Iya. Terus dibagi setengah. Dibagi. Bagi setengah. Ini kan 1. Bagi setengah. 1 hasilan toh. Iya. Ini kita akses 1. Ya, ini buat yang atas ya. Untuk yang ini setengah. Setengah. Kita akses berapa? 1. Oke. Terus dibagi dengan 1/4. 1, 2, 3. Ya. Iya. Nah, hasilnya arsilan ini itu buat pembilang, arsilan yang bawah untuk penyebut. Ini ada berapa arsilan? 2, 3, 4, 5. Ini? 2, 3, 4. Oke, sudah paham? Sudah. Nah, nanti kalian akan lebih paham kalau sudah kita kerjakan LKS ya. Iya. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Iya. Oke. Ini satu ikut sini, satu ikut sini ya. Ya. Ikut mana Bu? Oke, nah ini akan lebih Ibu jelaskan di sini ya, biar kalian bisa melihat secara dekat juga. Tapi sebelum Ibu jelaskan,
Apakah kalian sudah paham tentang yang kertas lipat tadi? Sudah. Nah, kalau kalian paham kertas lipat, pasti ini nanti akan paham. Ini ya, 2/3 dibagi 1/5. Berarti ada 3 bagian horizontal. Paham segini? Yang di atas berapa bagian? 2. Tapi gini ya. Paham? Terus dibagi. Ini kita garis ini untuk pembagian. Ini juga 3 bagian. Paham? Dibagi 1/5 berarti dipotong berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di aksen 1. Ini kan potongnya tadi horizontal vertikal. Nanti yang di aksen 1 tuh ini. Paham? Terus sama dengan ini yang di aksen berapa? Berapa? 2. Ini yang di aksen ada berapa kotak? 3. Nah, berarti hasilnya 2/3. Oke, mau contoh lagi, satu lagi. Kok kalian pada lemes ya ini? Belum makan siang? Oke, ini satu contoh lagi ya. 1/4 dibagi 1/2. Ini ada 4 bagian, atas bawah 4 bagian ya. Empat bagian. Ini ada 4 bagian yang di atas berapa? 1 ini dibagi dengan setengah. Sudah? Ini ada dibagi dengan setengah. Ini yang di atas berapa? 1. Nah, ini ada berapa arsiran? 1, 2. Ini? 1, 2, 3, 4. Oke, sudah paham? Belum, Bu. Gimana pahamnya? Belum pahamnya di bagian mana? Yang atas, Bu. Yang itu adalah 2/3 Dibagi dengan setengah. 1/5 ya, Bu. 1/5. Itu sama dengan kalau di sini 10/3. Oh ya, ini bentar, saya ulang aja ya. ya, Bu. Waktunya diperhatikan. Oh ya. Oke, kalian kerjakan LKPD dulu aja ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Silakan dikerjakan 2 menit. Oke, sudah ya? Sudah dulu. Ya, Bu. Nah, kalian paham ini? 2/3 dibagi 1/5 sama dengan 10/3 di soal contoh, ya kan? Nah, ini 2/3 dikali titik-titik hasilnya 10/3. Jadi gimana? Ada yang tahu? Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 5. 3 dikali berapa yang hasilnya 3? 1. Berarti ini isinya berapa? 5/1. 5/1 ya, ini 2/3 dibagi setengah 10/3. Nah, ini sama ini tuh apa hubungannya? 1/5 dengan 5/1 hubungannya apa? Bolak-balik. Ya, betul. Terus yang ini coba yuk. 4/6 dibagi setengah sama dengan 8/6. Ya, 4/6 itu dikali berapa? Yang hasilnya 8/6. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? 2. 6 dikali berapa yang hasilnya 6? 1. Jadi ini berapa hasilnya? 2/1. 2/1 hubungannya dengan 1/2 itu apa? Bolak-balik. Nah, Dipindahkan 2-nya ke bawah. Atas ke bawah, bawah ya, atas. betul. Nah, kalau yang kalian dapat ada satu anak mau menjelaskan apa yang didapatkan dari pemahaman ini. Siapa? Hubungan antara 1/2 dan 2/1 tadi apa?
Nah, oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian suatu bilangan itu perkalian dengan kebalikan pecahan tersebut. Paham? Oke, di sini Ibu ada link lagu untuk kalian menghafalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Silakan bisa ditonton. Nah, terima kasih. Silakan mengikuti pelajaran selanjutnya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Oke, gimana komennya? Deg-degan, Pak. Masih hidup ya? Terus, yang lain. Oke, Pak. Saya kira itu waktunya bakal cukup, ternyata harus panjang di diskusi tentang pemahaman yang asilan itu, Pak. Konsep pembagian secara umumnya. Kira-kira temannya tadi memang betul nggak paham atau pura-pura? Enggak paham, Pak. Oh, Pura-pura sama tadi ada miskonsepsi. Ya tadi saya juga sempat salah dia, Pak. Hitung Satu hasilnya. materinya. ada yang bingung karena gurunya juga bingung. Memang gitu dinamika mengajar. Terus apa lagi? Sama mungkin mengkondisikannya Pak, saya sudah panik gara-gara laptop tadi terus jadi blank. Jadi pasti kan ya persiapan. Iya. Kontekstual tadi tak pikir sudah bagus ya, gula di warung. Tapi kok terus berubah jadi Ini di soal yang sebaliknya Pak. Ini kan ibaratnya siswanya kan sudah diajak ngomong masalah ini kan terus ganti lagi gitu kan. Iya. Nah mungkin itu bagus kalau itu satu rangkaian ya diteruskan. Memang ada terus bagaimana membawa masalah gula itu menjadi bentuk matematisnya ya, pemodelannya. Kalau di realistik matematik itu ada yang dia membawa dari kilo pengerjaannya di mili ya, mililiter lah atau apa hal itu. Jadi Anda terus ganti ke formal, terus pakai kalau melipat tadi itu istilahnya peragaan ya. Iya. Peragaan itu beda ya dengan masalah kontekstual itu beda. Peragaan itu kan memang ada konsep formal kemudian dicari-cari ya peragaan ya manipulatif, makanya bahasanya kan manipulatif alat-alat. Jadi kalau masalah kontekstual ya memang siswa diminta ya berusaha memodelkan, kemudian muncul strategi pengerjaan. Kemudian nanti yang terakhir kalau mengkaitkan pembagian dan perkalian itu memang harus dengan hasil yang banyak dulu ya toh. Kemudian siswa melihat ada polanya. Kemudian kamu baru bisa memberi pancingan tadi situ. Hubungannya apa? Nanti kan untuk mencari cara praktisnya ternyata ya, pembagian pecahan itu adalah dengan mengalihkan tapi dibalik gitu. Oke, kemudian mungkin teknik pengelolaan kelas juga menghindari jawaban-jawaban yang core ya, jawaban bersamaan gitu. Itu idealnya harus dihindari karena apa? Ya guru nggak ketahuan ini yang sungguh ngerti atau enggak yang mana. Tapi sisi lain memang guru apalagi diikuti perbatannya waktu kadang kalau ada anak yang menjawab benar sudah ikut senang ya, artinya ikut paham lah. Padahal belum tentu semua paham kan. Yang ikut menjawab bersamaan pun ikut core itu kan belum tentu paham juga sebenarnya. Karena si ini jawab 5 dan anak ini kelihatannya pintar, maka saya juga jawab 5 gitu. Lalu ditanyain, Pak kamu apa? 5, kenapa 5? Nggak ngerti juga. Artinya kita harus memastikan, artinya kalau istilahnya budaya yang dibentuk itu biasanya suruh diam terus tunjuk tangan, baru gurunya menunjuk di antara yang tunjuk tangan. Kalau nggak ada, ya ditunjuk aja yang kira-kira wajahnya meragukan. Artinya kan kita lihat sampling di kelas ini siapa yang ngerti. Jadi jangan langsung guru berbangga kalau jawabannya rame-rame sudah benar. Oke.
Kemudian tulisan ada ini udah gede, tapi di sana tadi sempat jelek sebentar gitu. Jadi jangan sampai tulis itu kalau nggak jelas dibetulin dulu ya, karena siswa kadang berkutat di situ dulu. Itu angka berapa sih gitu. Gurunya sudah jelaskan kemana-mana, tapi siswanya masih mikirin itu angka berapa. Iya. Itu di 2 atau 3 atau berapa? Itu kan ada berarti. Dan kalau Anda nulis keliru itu harus dibetulkan. Jangan hanya dibetulkan dengan ucapan ya, karena yang dilihat itu lebih kuat visualnya daripada omongan dulu. Dia sudah tulis. Dan kalau sudah terlanjur keliru itu kadang moralatnya jauh lebih berat daripada. Makanya moralatnya harus betul. Ini salah, coret, dihapus. Misalnya ya untuk yang lainnya juga. Oke, saya kira itu kita beri applause. Yuk kita lanjut lagi. Kamu lagi kirim kan?